wabarakatuh. Hai, masih bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Nah, materi kita untuk kesempatan kali ini adalah tentang distribusi peluang kumulatif acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan P, X besar sama dengan X kecil. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P, X lebih kecil sama dengan C, sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fc. Sifat-sifat distribusi peluang. Misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai ke Xn. Dan Fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai N. Maka Fxi memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama, 0 lebih kecil sama dengan Fxi lebih kecil sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai N. Kemudian yang kedua, sigma Fxi sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Fn sama dengan 1nx sama dengan 1. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, mari kita lihat contoh dan pembahasan tentang distribusi peluang kumulatif acak diskrit berikut ini. Kita ke contoh yang pertama tentang distribusi peluang kumulatif acak diskrit ya. Contoh yang pertama, Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1 dan F3 ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah ini ya, kita buat ruang sampelnya itu sama dengan X, dadu itu kan matanya ada 6 ya, 1 sampai 6. Maka di sini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk X sama dengan mata dadu yang muncul, sehingga dapat dinyatakan dengan X sama dengan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kemudian yang ditanya adalah F1. F1 itu sama dengan P, X lebih kecil sama dengan 1. Sama dengan F1. Jadi kemungkinannya, ini ya 1 kemudian ada 6, maka 1/6. Kemudian untuk yang F3 itu juga seperti itu ya, F3 ini F3 ya. Maka P, X lebih kecil sama dengan 3. Jadi sama dengan itu untuk F3, maka F3 itu sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Nah, F1-nya itu sama dengan 1/6, kemudian F2-nya itu juga 1/6 karena 2-nya kan sebanyak 1, maka 1/6. Kemudian 3 juga sebanyak 1, maka 1/6. Jadi 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 1/2 ya. Ini kan jadinya 3/6. 3/6 disederhanakan jadi 1/2. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Sekeping uang logam dilempar 2 kali. Ya, variabel acak X menyatakan banyak sisi angka muncul. Tentukan nilai dari F0 dan F1 ya. Jadi penyelesaiannya kita lihat bersama. Untuk ruang sampelnya itu sama dengan, jadi sekeping uang logam. Uang logam itu ada 2 sisinya ya. Satu sisi gambar, kemudian yang kedua sisi angka. Maka ini ruang sampelnya angka-angka. Kemudian kan dia ini dilempar 2 kali. Jadi ini maksudnya adalah AA ini maksudnya adalah, jadi kalau pelemparan pertama menghasilkan angka, kemudian pelemparan kedua berarti dia menghasilkan angka. Kalau AG ini dia sisi
pelemparan pertama muncul sisi angka, pelemparan kedua muncul sisi gambar. Ini juga begitu. Pelemparan pertama muncul sisi gambar, pelemparan kedua muncul sisi angka. Kemudian pelemparan pertama muncul sisi gambar, pelemparan kedua muncul sisi gambar juga ya. Nah, kemudian X banyak sisi angka yang muncul ya. Jadi yang ditanya ini variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul nih ya. Jadi angkanya yang muncul. Jadi sehingga dapat dinyatakan ini 0. Nah, 0 ini maksudnya adalah apa? 0 di sini maksudnya tidak ada muncul sama sekali, yaitu dia pada peluang yang ini GG ini, jadi gambar-gambar. Kemudian ada dia 1. Nih 1 maksudnya ini dia adalah yang AG dan GA. Ini kan 1 kali muncul angka ya. Kemudian yang AA ini di sini angka-angka berarti dia 2 kali muncul. Ya, jadi di sini dibuat 2. 0 ini pada saat gambar-gambar, 1 ini pada saat angka gambar dan gambar angka, kemudian 2 ini pada saat angka-angka ya. Kemudian di sini yang ditanya F0 dan F1. F0-nya ini P, X lebih kecil dari 0 sama dengan F0 sama dengan 1/4. Ini kan GG-nya 1 kali ya. Ini S-nya ada 4. Jadi ruang sampelnya ada 4, maka 1/4. Kemudian untuk yang F1, ini 1 ya. Maka P, X lebih kecil sama dengan 1 sama dengan F0 ditambah F1 ya. Jadi F0. Jadi kalau F2 berarti F0 tambah F1 tambah F2. Seperti itu ya. Kemudian ini kita lihat F0-nya tadi 1/4. Kemudian F1-nya ya, F1-nya ini kan ada 2 ya. 1, 2 untuk angka gambar dan gambar angka. Berarti 2/4. Maka 1/4 ditambah 2/4 itu sama dengan 3/4 ya. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X berikut. Ini ya, X sama dengan X, maka ini ada 3, 4, 5, dan 6. Fx-nya 1/3, K/9, kemudian 2K tambah 1/18, kemudian untuk yang 6 itu 1/6 ya. Nah, kita lihat pertanyaannya, tentukan nilai K dan hitunglah Px lebih besar sama dengan 5. Ya, lebih besar sama dengan 5. Berarti di sini yang nanti yang kita cari adalah 5 dan 6 ya. Berarti nanti jadinya F5 ditambah F6 karena lebih besar sama dengan 5. Ini kita lihat penyelesaiannya. Maka di sini sigma Fxi dari X sama dengan 1 sampai N itu sama dengan 1 ya. Maka di sini F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F0. Jadi peluang jumlah seluruh peluang itu tidak lebih dari 1 ya, atau sama dengan 1. Jadi peluang itu kemungkinannya adalah 0 sampai 1. Jadi maka di sini ini jadinya adalah kalau seluruh peluangnya kita jumlahkan menghasilkan 1 ya. Jadi F3-nya itu tadi 1/3 ditambah K/9 ditambah 2K tambah 1/18 tambah 1/6 sama dengan 1. Maka ini kita samakan semua penyebutnya, jadi 6 ditambah 2K tambah 2K tambah 1 tambah 3/18 sama dengan 1. Maka 4K ditambah 10 sama dengan 18. K-nya itu sama dengan 18 dikurang 10/4 atau 8/4 sama dengan 2. Kita dapatlah K-nya sama dengan 2. Nah, setelah dapat K-nya sama dengan 2, kita kembali ke pertanyaannya. Yang ditanya adalah Px lebih besar sama dengan 5. Berarti F5 ditambah F6. F5-nya apa? 2K tambah 1/18 ya kan? Jadi, nah ini 2K tambah 1/18. K-nya tadi kita dapat 2, berarti 2 kali 2 ditambah 1/18 tambah 1/6. Maka hasilnya adalah 5/18 tambah 1/6. Sama-sama kita samakan penyebutnya, maka jadi 5 ditambah 3/18 itu 8/18. Kita sederhanakan jadi 4/9. Jadi nilai K-nya itu sama dengan 2 dan Px lebih besar sama dengan 5-nya itu sama dengan 4/9. Maka
Semoga dapat dipahami ya. Mohon maaf apabila ada salah penulisan, salah pengucapan. Terima kasih, saya sudahi dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.